Pada siang hari ini kita akan melihat Alkitab kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini tentunya tidak asing bagi setiap kita. Bahkan firman Tuhan ini saudaraku dijadikan nyanyian, ya, nyanyian pujian di dalam gereja-gereja saudara. Yaitu di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 1, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi ini berbicara tentang dua jalan manusia yang dijalani selama manusia hidup dalam dunia ini, saudaraku. Alkitab tadi jelas katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang pertama orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ada orang fasik, orang berdosa, kumpulan pencemooh. Ini yang perlu kita waspadai saudara, karena Tuhan merindukan setiap kita umatnya orang percaya itu hidupnya itu diberkati Tuhan dan berbahagia. Jadi sebelum saudara merindukan hidupmu diberkati Tuhan dan engkau memperoleh kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya, Tuhan itu sudah merindukan hidupmu itu diberkati Tuhan dan berbahagia. Agar hidupmu berbahagia, yang pertama yang perlu saudara lakukan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah tahu tentang Tuhan, tetapi tidak memperdulikan Tuhan, tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Itulah orang fasik, saudaraku. Contoh orang fasik, siapa? Contoh orang fasik itu istrinya Ayub. Istri Ayub itu orang fasik. Ya, dia sudah hidup berdua bersama dengan Ayub. Ya, bertahun-tahun tentunya istri Ayub ini sudah seringkali bareng-bareng ibadah bersama. Ya, namanya suami istri ya, bahkan sama anak gitu ya. Seringkali ibadah bersama, bahkan mempersembahkan korban. Istri Ayub juga ada, saudara. Namun ingat, istri Ayub ini adalah orang fasik. Ya, dia sudah mengenal Tuhan, bahkan dia sudah beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak memperdulikan Tuhan dalam kehidupannya. Terlihat dari mana, saudara? Terlihat dari pada saat Ayub ini mengalami kesukaran, pada saat Ayub ini mengalami kesulitan dalam kehidupannya, istri Ayub itu memberi nasihat, dan ini nasihat orang fasik. Nasihatnya apa? Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Ini kan kurang ajar, saudaraku. Ya, inilah istri yang hidupnya fasik. Jadi pada saat Ayub ini mengalami penderitaan yang begitu berat, begitu mendalam, anaknya 10-10-nya mati, hartanya habis, ada borok di seluruh kujur tubuhnya, bukannya istrinya itu menopang dalam doa, bukannya menguatkan, bahkan mengingatkan tentang Tuhan. Agar Ayub ingat Tuhan terus, namun nasihatnya malah enggak seperti itu. Ayub, masih bertekunkah kamu dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Saudara bisa baca di dalam Ayub pasal yang kedua, saudara. Di sana istri Ayub katakan seperti itu. Itulah orang fasik. Dalam dunia ini apakah ada orang fasik? Ada. Dalam dunia ini, saudaraku, banyak orang-orang fasik yang terkadang ada di sekeliling kita, memberi nasihat kepada kita. Saya sharing dengan orang
Orang ini namanya Kristen, tapi ternyata tidak Kristen. Ya, Bapak Kristen? Bukan, saya bukan Kristen. Saya bukan Kristen, gitu. Tapi namanya Michael. Michael kan Kristen ya? Michael, ya Kristen. Dia tidak mengakui bahwa dirinya Kristen. Ya, padahal sebelumnya setelah saya korek, ya, ternyata dia juga pernah ke gereja. Pernah aktif pelayanan juga. Tadinya nggak mengakui Kristen. Tapi setelah sharing-sharing tentang kekristenan dan juga kesaksian saya, dia ngaku, saya dulu juga pelayanan seperti Bapak. Saya Kristen. Lalu dia ngasih saran kepada saya, bukan saran ya, dia mengatakan kepada saya, nah apa gunanya Pak? Kita percaya kepada Tuhan. Yang penting kita berusaha sebaik mungkin, tidak merugikan orang lain. Yang penting kita bisa hidup sukses, berhasil menurut pandangan dia. Enggak perlu Tuhan. Dan ini kan seperti orang ateis, saudaraku ya. Orang ateis sebenarnya itu ya, dia bukan tidak percaya Tuhan. Dia tahu tentang Tuhan, sebenarnya dia percaya adanya Tuhan, tapi tidak mau mempercayai Tuhan itu, saudaraku. Seperti itu. Untuk apa Pak pelayanan? Selama saya pelayanan saya nggak dapat apa-apa. Untuk apa Pak? Saya beribadah, selama beribadah juga biasa-biasa, saya melihat orang-orang di sekeliling saya, mereka juga ya jahat sama saya juga. Setelah saya pikirkan, saya simpulkan ternyata Bapak ini kecewa. Kecewa dengan orang sekelilingnya. Sehingga sudah tahu Tuhan, tapi tidak mau peduli tentang Tuhan dan tidak melakukan kehendak Tuhan, justru memberi nasihat yang tidak benar untuk kita apa? Kita tidak melakukan firman Tuhan. Itulah orang fasik, saudara. Orang fasik. Mungkin saudara nggak menemui itu, ya, atau belum menemui orang-orang seperti itu. Tapi kalau saudara menemui orang fasik seperti itu, datang kepada saudara, jangan terima nasihat itu, saudara. Ya, jangan dengarkan. Ya, namanya kita punya telinga pasti mendengar Pak, gitu ya. Mendengar boleh, tetapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi bisa nyangkut gak? Bisa saja nyangkut kalau saudara memperhatikan apa yang dia katakan. Apalagi orang fasik ini adalah bosmu, atasanmu. Dia merasa orang yang hebat, orang yang sukses. Dia memiliki segala sesuatu, merasa dunia sudah digenggam. Dia tidak memperdulikan Tuhan lagi, saudara. Dan ini banyak sekali kita menjumpai orang-orang model begini. Dan kita perlu waspada, perlu hati-hati kalau orang-orang fasik ini datang kepada kita, memberi nasihat kepada kita. Dan saya pastikan hidupmu tidak akan berbahagia. Hidupmu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Memang saudaraku, kadang kita merasa iri ya. Orang tidak memperdulikan Tuhan, hidup semuanya sendiri. Tapi kok orang itu bisa sukses, orang itu ya usahanya diberkati kelihatannya ya punya segala sesuatu secara materi, secara duniawi, memiliki semua sudah digenggam. Sehingga pada saat memberi nasihat kepada saudara, ya, pada anak buahnya, padahal anak buahnya sebelumnya itu hidup sungguh-sungguh. Kadang kalau kita berjumpa orang yang model begini, lalu mereka fasilitasi kita, kadang kita dengarkan juga loh saudara. Benar gak? Kadang kita manusia itu saudaraku, hati kita itu bisa condong, bisa berubah karena situasi kondisi. Karena nasihat orang tertentu saudara, itu bisa berubah. Bisa berubah. Namun kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Alkitab jelas katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Siapa itu orang berdosa? Orang berdosa adalah semua manusia
yang ada dalam dunia ini yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah orang berdosa. Mungkin saudara menatap saya dan berpikir, saya orang berdosa Pak. Banyak hal yang saya lakukan itu dosa, salah. Ingat saudaraku, memang kita semua orang berdosa. Tapi pada saat kita mau membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Dia Allah yang setia dan adil itu akan mengampuni dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Karena Alkitab mengatakan kalau kita mengaku diri kita tidak pernah berbuat dosa, kita ini pendusta. Itu yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1. Jadi kalau ada orang atau hamba Tuhan berdiri di mimbar bahwa sayalah orang kudus, saya orang suci yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau saya berdosa sekali, saya berani dilempar ke neraka. Dia bukan orang benar saudaraku. Alkitab jelas katakan, kalau ada orang mengaku dirinya tidak pernah berbuat dosa, dia adalah pendusta. Kebenaran tidak ada dalam orang itu. Jadi jangan percaya kalau ada orang mengaku dirinya tidak pernah berbuat dosa. Karena Alkitab katakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun pada saat kita membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka segala dosa kita, bukan sebagian, segala dosa kita diampuni oleh Tuhan. Saudara percayakan hal ini? Apakah saudara masih merasa bahwa dirimu orang berdosa? Kita ini orang kudusnya Tuhan saudaraku. Jadi orang-orang yang sudah diampuni dosanya karena membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita ini orang-orang kudusnya Tuhan. Orang-orang yang tidak dianggap lagi sebagai orang yang berdosa. Jadi kalau saudara melihat orang kok baik sekali ya. Orang gak percaya Yesus di luar sana. Wah kok kebaikannya melampaui orang yang di dalam gereja. Ya. Itu moralitas. Kita bisa baik, kita bisa benar, itu bukan karena kekuatan kita. Karena kita ini dilahirkan kembali. Karena kita ini menjadi ciptaan yang baru. Alkitab katakan bahwa di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita bisa berbuat baik. Itu bukan karena kemampuan kita. Itu karena apa? Karena karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita melalui kuasa Roh Kudusnya. Tapi kalau orang luar di sana saudara jangan merasa kagum dengan orang itu. Mereka kan berusaha berbuat baik. Supaya apa? Mendapat pujian. Supaya apa? Dihargai orang. Supaya apa? Bisa atur orang. Supaya apa? Supaya namanya itu wah hebat. Seperti itu saudara. Tetapi orang-orang yang melakukan seperti itu saudaraku, mereka melakukan atas kekuatan sendiri. Kalau kita tidak, karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita memampukan kita untuk bisa berbuat baik. Saya dulu juga gitu, berusaha untuk berbuat baik, tapi nggak bisa. Malah justru jahat. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau aku mau melakukan yang baik, maka yang jahat itu yang muncul dalam pikiranku. Celakalah aku manusia berdosa. Tapi syukur kepada Tuhan oleh anugerahnya telah memampukan aku untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, itu bukan kekuatan kita. Itu adalah kekuatan Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya katakan seperti ini supaya kita bisa membedakan, ya. Ini orang baik di dalam Tuhan atau orang baik, ya, kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, ada motivasi berbuat baik atau benar-benar dengan hati yang tulus.
Itu orang di luar Tuhan. Bisa saja seperti itu saudaraku. Namun Tuhan mau agar hidup kita itu berbuah di dalam Dia. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa. Jadi orang berdosa itu adalah orang-orang yang belum membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu statusnya orang berdosa. Jadi kalau orang berdosa ada di sekitar kita, ya, dia memberikan nasihat kepada kita, lalu saudara jangan ikut-ikutan berjalan di jalan mereka, saudara. Karena berdosa. Kadang mereka sok merasa lebih pandai dari kita, saudara. Ya, saudara-saudara kita kan yang dari seberang, ya saya maksudnya, bukan kita semua. Iya. Jadi saudara saya itu mereka belum percaya Yesus, mayoritas. Hampir semua. Kecuali dari keluarga besar saya. Artinya orang tua saya, adik-adik saya. Masih ada satu yang belum. Tapi keluarga besar, ya, dari paman, dari saudara-saudara yang lain, itu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap kali saya pulang ke kampung, saya selalu mampir ke rumahnya, silaturahmi. Seperti itu, saudara. Tapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu seolah mereka itu orang yang berhikmat. Seolah orang yang baik memberi nasihat kepada saya. Dan mereka minta saya itu duduk diam, dengarkan apa yang dia ucapkan. Padahal dia nggak ngerti kebenaran, itu kebenaran menurut versi mereka. Ya, mereka orang berdosa. Lalu kalau kita ketemu orang-orang yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita tetap memiliki hati, mengasihi mereka. Jangan kita jalan menurut jalan mereka. Saudara akan berjalan menuju kepada kebinasaan, saudaraku. Karena apa? Karena orang berdosa. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa. Dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Banyak orang menjadi pencemooh. Biasanya orang pencemooh itu ya suka gosip. Ngomongnya ya enteng sekali. Menurut maunya dia, menurut kehendaknya dia. Pokoknya enteng sekali mengucapkan kata-kata yang kata-kata itu sebenarnya ya kata-kata yang sia-sia. Ingat saudara, setiap kata-kata yang kita ucapkan dari mulut kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita duduk dalam kalangan pencemooh, kita merasa nyaman di situ, akhirnya kita juga lama-lama menjadi pencemooh. Biasanya pencemooh itu suka ngomongin orang. Pada saat nggak ada orang, dia cari-cari orang untuk berteman, saudara. Cari-cari orang untuk berteman. Pada saat ketemu saudara, lalu dia ngajak ngobrol, itu yang diobrolin apa? Dia ngomongin orang. Apakah saudara langsung terpancing? Oh ya si Anu itu seperti ini segala macam. Seperti itu. Kalau ada hamba Tuhan jatuh, senang sekali ngomongin cepat. Oh ya itu hamba Tuhan kan sebenarnya sudah punya istri, tapi dia masih ada istri simpenan. Kalau simpenan duit bagus, tapi istri simpenan. Tapi didengarnya kelihatannya enak sekali gitu loh. Oh gitu ya? Itu yang tinggal di mana? Oh tinggal di sana, di kondominium itu. Oh gitu? Oh bisa? Ya, seneng, langsung merembet. Tapi ini kita berdua saja ya. Jangan bilang yang lain. Kita saja, simpen untuk kita saja. Simpen untuk kita saja karena sudah merasa nyaman duduk dalam kalangan pencemooh. Akhirnya berita ini bukan simpen untuk dia, tapi nyebar kemana-mana saudaraku. Kalau ada hamba Tuhan yang jatuh, jangan kita omongin. Kita doakan. Bisa enggak kita berpotensi untuk jatuh? Bisa. Bisa saudara.
Jangan kita omongin saudaraku, tapi didoakan, ditopang dalam doa supaya dia bangkit kembali dan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Harusnya seperti itu. Tapi kalau kita memang sudah sering duduk dalam kumpulan pencemooh, kita sudah merasa nyaman di sana, ya kita nikmati itu sebagai pencemooh. Hati-hati saudara, karena lidah kita itu berkuasa. Dan dengan lidah kita bisa memuji Tuhan yang menciptakan kita. Dengan lidah kita juga bisa mengutuk orang yang diciptakan oleh Tuhan. Ini Yakobus katakan saudaraku, dengan lidah kita bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kalau kita sudah menjadi orang pencemooh, kita nggak akan menghiraukan lagi ini sesuai firman Tuhan atau tidak. Dia akan lakukan saudara. Ya, dia akan merasa puas dengan apa yang dia ucapkan itu. Sama saudara, seorang pengkhotbah atau pembicara di mimbar pada saat menyampaikan firman Tuhan, ya, dia akan merasa puas. Karena apa? Sudah merasa menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan kabar baik. Tapi kadang saudara, memang pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, kita merasa, waduh, kok seperti itu yang saya sampaikan ya. Kadang kita bisa ngomong salah. Harusnya saya tidak berbicara itu. Ini untuk para pembicara. Saya yakin ya, kadang kita merasakan saat-saat yang seperti itu. Pada saat turun dari mimbar kita merasa lemes, kita merasa bersalah. Karena apa? Merasa yang kita sampaikan salah. Padahal jemaat yang mendengarkan itu sebenarnya diberkati. Jemaat yang mendengarkan itu sebenarnya dikuatkan. Tapi karena kita ini merasa ya ada sensitif dalam hati kita, ada Roh Kudus dalam diri kita. Kadang kita gelisah saudaraku, gelisah seperti itu. Bayangkan kalau seorang hamba Tuhan sering duduk dalam kumpulan pencemooh, nanti pada saat naik mimbar khotbah, itu yang diomongin juga orang lain. Seperti itu mempengaruhi saudara. Jadi sekali lagi kalau hidup kita mau berbahagia, diberkati Tuhan, 3 hal yang perlu kita hindari. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Namun yang perlu kita lakukan apa saudara? Kita harus memiliki kesukaan merenungkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan siang dan malam. Harusnya ini yang menjadi kesukaan dalam diri kita saudaraku. Bukan hanya kita mendengar firman Tuhan pada saat kita beribadah di gereja. Kita harus mendengarkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya firman Tuhan itu menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah renungkan siang malam dan kita ingat, nempel dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga firman Tuhan itu membuat kita bertindak hati-hati sesuai apa yang tertulis di dalamnya saudara. Ini penting sekali untuk kita renungkan. Karena yang membuat orang itu sukses, yang membuat orang itu berhasil, itu firman Tuhan. Kenapa saudaraku? Pada saat saudara merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, yang saudara renungkan dan dengarkan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Karena Alkitab katakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan yang kita renungkan siang malam itu adalah Allah sendiri saudaraku. Firman yang menjadi manusia yaitu dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah saudara merenungkan firman Tuhan setiap hari? Sayang sekali kalau saudara tidak renungkan firman Tuhan setiap hari. Sayang sekali kalau saudara tidak menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Makanya pada saat ada orang ngomong kepada Tuhan Yesus, jadi pada saat Tuhan Yesus mengajar, itu orang-orang itu selalu mengerumuni Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba ibu Yesus ingin ketemu Yesus juga.
Lalu orang ini berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, ibumu sedang mencari engkau. Benar gak? Lalu Tuhan Yesus katakan, yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan. Dan merenungkan siang dan malam. Dan menyimpan dalam hati. Menyimpan dalam hati. Pada saat Yesus mengajar, dia selalu katakan kepada orang-orang supaya dia mendengar dan menyimpan dalam hati. Karena ini akan membuat bahagia. Kalau kita melihat saudara, ya, pada saat Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Tuhan Yesus itu membekali murid-muridnya. Tuhan Yesus membekali murid-muridnya dengan apa? Dengan ucapan bahagia. Ya. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ini berbicara tentang karakter orang percaya. Ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya dan sebagainya. Ucapan bahagia. Kenapa saudaraku? Agar murid-murid Yesus sebelum memulai pelayanannya memiliki karakter yang benar, karakter yang baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi banyak orang pengen ya dipakai Tuhan. Luar biasa, maunya instan. Bisa nggak Tuhan pakai? Bisa. Kalau Tuhan punya mau mengangkat orang ini bisa langsung. Tetapi tanpa dibekali dengan karakter yang baik, dia akan cepat turun, saudara. Dia akan cepat turun. Sekejap berhasil, tapi dalam sekejap dia bisa turun. Kenapa? Karena tidak dibekali dengan sikap karakter yang baik. Jadi untuk kita memiliki sikap karakter yang baik, kita harus renungkan firman Tuhan itu. Dan simpan dalam hati kita. Sehingga firman Tuhan itulah yang akan membuat kita itu ya memiliki karakter seperti Kristus. Amin saudara. Siapa di sini yang membaca Alkitab tiap hari? Angkat tangan. Wah, banyak generasi Yosua ternyata. Puji Tuhan, Pastor. Berarti Pastor Immanuel ya tidak gagal. Berhasil. Ya. Jemaat generasi Yosua itu adalah jemaat yang berkualitas. Walaupun belum banyak, karena ini kan belum setahun, hampir setahun ya. Tahun. Walaupun tidak banyak tapi memiliki kualitas yang baik. Kalau kita tidak memiliki kualitas yang baik, maka kita akan gampang sekali diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Sehingga saudara ya pindah sana, pindah sini dan sebagainya saudaraku. Sehingga saudara gampang untuk meninggalkan Tuhan. Namun karena saudara memiliki kualitas yang kokoh, yang baik, yang dibangun melalui dasar kebenaran firman Tuhan, maka saudara tidak akan gampang meninggalkan Tuhan. Karena saudara sudah menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin saudara? Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupannya. Itulah orang-orang yang berbahagia. Amin saudara. Haleluya. Amin. Jangan di dalam amin, tapi di luar aman. Kadang seperti itu. Ya. Ada orang punya kuda. Dari sejak kecil kuda ini dilatih. Dilatih secara rohani karena yang punya orang Kristen. Jadi kuda ini saudaraku untuk supaya berjalan itu nggak perlu dipecut. Ya. Dia cuman katakan begini. Haleluya jalan. Amin. Berhenti. Dan kuda itu nurut banget. Benar saudaraku. Jadi kuda ini nurut banget pada saat pemilik kuda ini mau naik kuda itu dia nggak pecut. Dia katakan apa? Ya. Haleluya. Langsung kuda jalan. Plek, 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 plek. Lalu katakan amin. Kuda langsung berhenti. Suatu kali pemilik kuda ini nggak punya uang. Dijual kepada orang lain. Dan pembeli ini bingung. Karena apa?
Karena sudah dipecut, kuda nggak jalan-jalan. Dia naik, kuda diam terus. Terus tanya kepada pemilik kuda sebelumnya, kenapa ini kudamu kok nggak mau jalan? Jangan curiga sama saya. Kamu perlu tahu bahwa kuda ini kudanya rohaninya bagus. Kuda punya rohani bagus. Kalau mau menjalankan kuda ini katakan haleluya. Maka kuda ini akan jalan. Kalau mau menghentikan katakan amin. Amin berhenti. Dicoba benar saudara. Ya pemilik baru ini coba. Pada saat naik kuda dia coba benar. Haleluya. Kudanya jalan. Lari kencang saudaraku. Wah lalu sudah mendekati. Tiba di jurang saudara. Wah tiba di jurang. Gimana nih? Lalu dia katakan amin. Langsung set kuda berhenti. Amin. Setelah berhenti saudara dia katakan haleluya. Kudanya jalan lagi. Masuk ke jurang saudara. Jadi kita orang Kristen jangan hanya amin haleluya saja saudaraku. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, lakukan dalam kehidupan kita. Maka kita pasti selamat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan hidupmu pasti berbahagia. Karena apa? Karena orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, Alkitab tadi katakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air, pasti ada asupan yang cukup, ya bahkan berlimpah. Pasti pohon ini saudara, dia akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh dengan sehat. Tapi ingat, pohon ditanam di tepi aliran air, kena angin topan enggak? Kena. Kena terik panas matahari enggak? Kena. Walaupun ada badai, walaupun ada angin topan menghantam pohon itu, dia gak rubuh karena apa? Karena pohon itu sehat. Karena ada akar-akarnya yang merambat ke bawah sehingga pohon itu kuat. Walaupun digoncang angin, ya bahkan mungkin mau dicabut kalau pohon sudah gede gak bisa dicabut dengan tangan kita sudah. Itulah gambaran orang-orang yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupannya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan pada buahnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Karena tidak akan mengalami layu daunnya. Jadi kalau saudara mau menjadi orang yang hebat, mau menjadi orang yang berhasil, biasanya orang yang berhasil kan senang, bahagia. Tapi berhasil dalam Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Makanya saudara, pada saat Yosua menerima mandat dari Tuhan, karena apa? Karena bapak rohaninya yaitu Musa itu meninggal. Jadi pelayanan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu dipimpin oleh Yosua dan Kaleb. Apa yang Tuhan perintahkan dalam Yosua 1? Jangan lupa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Karena dengan demikian maka perjalananmu akan beruntung dan engkau akan berhasil. Jadi orang yang bahagia itu kan pasti orang yang berhasil dalam kehidupannya ya. Kalau orang gagal dan gagal terus, apa yang terjadi? Dia akan kecewa saudara, dia kecewa. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang berhasil. Dan kita sudah tahu kalau kita mau merenungkan firman Tuhan dan menyimpan dalam hati kita, melakukan dalam kehidupan kita, saya pastikan saudara akan menjadi orang yang hebat, saudara akan menjadi orang yang beruntung dan berhasil dalam kehidupanmu. Dimanapun Tuhan tempatkan. Tidak peduli di tempat yang basah ataupun di tempat yang kering. Amin. Oh iya. Karena apa saudara dengar-dengaran dengan Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan selalu Tuhan berikan hikmat yang tepat untuk mengambil keputusan. Saya kasih contoh saudara, dalam Kejadian 26 dikisahkan ada kelaparan yang kedua. Kelaparan yang pertama zaman Abraham ada. Ini kelaparan yang kedua yaitu kelaparan yang terjadi pada saat Ishak ada di sana. Lalu
ya. Ishak ini walaupun ada kelaparan, Ishak ini tetap diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Ishak ini tetap menerima kebahagiaan dari Tuhan, menerima kebaikan dari Tuhan. Kenapa? Karena Ishak ini selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan. Jangan pergi ke Mesir, kata firman Tuhan. Pergilah ke negeri orang asing itu, ke Gerar, ke Filistin. Dia dengar-dengaran. Karena apa? Karena memang dia bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan berbicara, dia dengar. Jadi Tuhan itu bisa berbicara kepada kita, ya, berbicara kepada kita melalui apa? Melalui suara hati kita bisa juga. Melalui suara audible bisa. Tapi yang jelas Tuhan berbicara melalui apa? Firman-Nya. Oh iya, kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan ya nggak ngerti. Tuhan bisa berbicara melalui firman-Nya. Dan Tuhan berbicara kepada Ishak. Supaya Ishak ini jangan pergi ke Mesir. Supaya Ishak ini pergi ke negeri orang asing di Filistin, saudara. Apa yang terjadi? Karena dia dengar-dengaran dengan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan tetap memberkati Ishak. Walaupun di tanah yang kering, walaupun di negeri kelaparan, namun Alkitab mencatat Ishak ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, bahkan bertambah kaya. Saudara baca sendiri nanti ya, kalau kita dengar kata kaya senang semua ya. Ya, itu dalam Kejadian 26 ayatnya yang ke-12, saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan Tuhan memberkati Ishak di tahun itu juga sehingga orang itu menjadi kaya. Kian lama kian kaya, bahkan menjadi bertambah kaya. Ayat yang ke-13 itu, saudara. Dia dengar-dengaran dengan Tuhan. Jadi nggak peduli ini tanah kering, tanah gersang atau tanah basah. Dimanapun Tuhan tempatkan, orang yang dengar-dengaran dengan Tuhan, yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya, pada saat dia sudah dengar, dia kerjakan. Maka enggak peduli musim apapun itu, Tuhan tetap berikan kebahagiaan, Tuhan berikan keberhasilan dalam kehidupannya. Amin, saudara. Sekarang ini, saudaraku, ya, masanya sedang masa sukar, saudara. Dan ini pengenapan dari kebenaran firman Tuhan di akhir zaman. Di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Namun ingat, kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam kehidupan kita, walaupun di masa sukar, karena Tuhan selalu menuntun kita dengan firman-Nya, selalu ada peluang di dalam Tuhan. Amin, saudara. Selalu ada berkat di dalam Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Cintai firman Tuhan. Kalau kita nggak mencintai firman Tuhan, mau mencintai apa? Orang yang puas dengan Tuhan, dia akan menginjak madunya dunia. Kata kitab Amsal, saudara. Jadi kalau saudara sudah puas dengan Tuhan, ya, ada tawaran dunia, apapun itu, saudara tidak akan hiraukan. Saudara akan artinya tidak tanggapi, saudara. Karena apa? Karena kita sudah puas dengan Tuhan. Coba mari saudaraku kembangkan rasa puasmu dengan Tuhan melalui saudara mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupanmu, saudara. Jadi kalau ada orang ya kehidupannya fasik, dia berdosa, dia jahat, kelihatannya berhasil, sukses, jangan saudara itu iri. Karena pemazmur pernah iri, saudara. Sedikit saja aku terpleset. Percuma aku menjaga kelakuanku yang bersih. Karena melihat orang fasik, orang berdosa, gemuk-gemuk, tidak ada penyakit. Mereka bahagia, mereka senang. Tapi setelah masuk ke gunung kudusnya Tuhan, ya, Tuhan perlihatkan nasib orang-orang seperti itu. Seperti domba yang sedang dibawa ke penyembelihan. Pada saat mereka jatuh, ya, mereka tidak akan bangkit lagi. Itulah orang-orang fasik. Jadi yang membuat kita menjadi orang yang malas untuk apa merenungkan firman Tuhan,
Kadang ya kita melihat orang fasik kelihatannya mujur-mujur, orang nggak memperdukakan Tuhan kelihatannya enak gitu ya. Kadang sehingga kita membuat kita itu ya tidak serius lagi dengan Tuhan. Namun ingat saudara, tadi Alkitab jelas katakan kehidupan orang-orang fasik, orang berdosa, dia katakan begini saudara. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju ke binasaan. Jadi jangan pernah iri melihat orang fasik. Biarlah kita benar-benar bahagia bersama dengan Tuhan karena firman-Nya. Saya simpulkan firman Tuhan pada siang hari ini. Jadi kalau kita mau hidup diberkati Tuhan dan bahagia, yang perlu kita lakukan, ya, kita tidak mau mendengarkan nasihat orang fasik. Duduk dalam kumpulan orang berdosa, berjalan di dalam jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita mau merenungkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, agar kita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Saya jamin saudara, orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Hidupnya pasti berhasil, tidak sama seperti orang fasik. Apakah saudara mau berkomitmen melakukan firman Tuhan setelah pulang dari tempat ini? Amin. Saya yakin dan percaya saudara akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Karena firman Tuhan itu yang akan merubah cara pikir kita, cara hidup kita untuk menjadi orang-orang yang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap hidup perdukungan dari Tuhan tidak berlaku lagi yang hari ini kau lepaskan cengkraman, kau tidak berhak atas roh jiwa tubuhnya. Pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan, maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.